adik-adik, selamat hari Minggu. Kembali lagi kita berkumpul di ibadah Persekutuan Taruna pada pagi hari Minggu ini. Untuk adik-adik yang belum mengambil saat teduh, aku undang adik-adik untuk mengambil saat teduh terlebih dahulu. Ya adik-adik juga sudah mengambil saat teduh, kakak undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Mari kita bernyanyi dari Mars PT. Ya adik-adik, mari kita bernyanyi lagi dari Bersorak Bagi Tuhan Wahai Umatnya. Ya adik-adik, mari kita satu dalam doa pembukaan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami boleh mengambil bagian pada ibadah PT pada pagi hari ini. Tuhan tolong berkati Kak Nofri sebagai pelayan firman, dan adik-adik yang mengambil bagian pada ibadah pada pagi hari. Tuhan tolong berkati. Kami mengundang Roh yang Kudus untuk hadir dengan tengah ibadah kami pada hari ini ya Tuhan. Tuhan tolong berkati. Di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Amin. Ya adik-adik, tetap berdiri. Kita akan membaca Mazmur pujian kita yang terambil dari Mazmur pasal yang ke-9 ayat yang ke-1 sampai yang ke-7. Mazmur pasal yang ke-9 ayat yang ke-1 sampai yang ke-7. Jika adik-adik sudah menemukan, kakak ajak adik-adik untuk membacanya silih berganti. Kakak akan membacakan ayat yang berangka ganjil dan adik-adik akan membacakan ayat yang berangka genap. Allah pelindung orang-orang saleh. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Mutlaben Mazmur Daud. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau menceritakan segala perbuatanmu yang ajaib. Aku mau bersukacita dan bersukaria karena Engkau, bermazmur bagi namamu, ya Maha Tinggi. Sebab musuhku mundur, tersandung jatuh dan binasa di hadapanmu. Sebab Engkau membela perkaraku dan hakku sebagai hakim yang adil. Engkau duduk di atas tahta. Engkau telah menghardik bangsa-bangsa, telah membinasakan orang-orang fasik. Nama mereka telah Kau hapuskan untuk seterusnya dan selama-lamanya. Musuh telah habis binasa, menjadi timbunan puing senantiasa. Kota-kota telah Kau runtuhkan, lenyap ingatan kepadanya.
Demikian Mazmur pujian kita, adik-adik dipersilakan untuk duduk. Ya adik-adik, sebelum kita masuk ke dalam pemberitaan firman yang akan dibawakan oleh Kak Nofri, mari kita bernyanyi dari lagu Siapa Yang Berpegang. Dipersilakan untuk Kak Nofri. Shalom adik-adik, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kita semua tetap berada dalam penyertaan dan perlindungan Tuhan kita Yesus Kristus, sehingga kita semua berada dalam keadaan sehat. Dan kembali kita berkumpul pada hari ini untuk mengikuti ibadah Minggu Persekutuan Teruna. Dan kita akan memasuki pembacaan firman Tuhan, juga pemberitaan firman Tuhan. Karena itu adik-adik bisa menyiapkan Alkitabnya. Kita akan menyiapkan pembacaan kita hari ini dari Ulangan pasal 4 ayat 1 sampai 13. Karena ulangi, pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Ulangan pasal 4 ayat 1 sampai 13. Nah, kalau adik-adik sudah menemukannya, kita akan berdoa memohon penyertaan Roh Kudus. Untuk itu kita siapkan hati kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Allah yang Maha Baik, kami bersyukur karena Tuhan sudah memberkati kami pada saat hari ini dengan keadaan yang sehat, tidak kurang suatu apapun juga, dan kami siap untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Pagi hari ini kiranya Tuhan mau berfirman kepada kami dan mengajarkan kepada kami sebagai teruna Tuhan apa yang harus kami lakukan seturut dengan kehendak Tuhan. Melalui pembacaan firman ini Engkau berkati dan urapi kami. Berikan kami Roh Kudus-Mu dan hikmat-Mu sehingga kami dapat mengerti dan memahami akan pemberitaan firman Tuhan yang disampaikan pada hari ini. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkan. Amin. Ya adik-adik, kita sudah menyiapkan Alkitab kita. Kalau sudah, mari kita bangkit berdiri. Kita akan membaca Kitab Ulangan pasal 4 ayat 1 sampai 13 secara bersama-sama. Ulangan pasal 4 ayat 1 sampai 13 di bawah perikop Musa menasihati bangsa itu memelihara hukum Allah. Maka sekarang, hai orang Israel, dengarlah ketetapan dan peraturan yang kuajarkan kepadamu untuk dilakukan supaya kamu hidup dan memasuki serta menduduki negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allah nenek moyangmu. Janganlah kamu menambahi apa yang kuperintahkan kepadamu dan janganlah kamu menguranginya. Dengan demikian, kamu berpegang pada perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu. Matamu sendiri telah melihat apa yang diperbuat Tuhan mengenai Baal Peor, sebab Tuhan Allahmu telah memunahkan dari tengah-tengahmu semua orang yang mengikuti Baal Peor. Sedangkan kamu sekalian yang berpaut pada Tuhan Allahmu masih hidup pada hari ini. Ingatlah, aku telah mengajarkan ketetapan dan peraturan kepadamu seperti yang diperintahkan kepadaku oleh Tuhan Allahku, supaya kamu melakukan yang demikian di dalam negeri yang akan kamu masuki untuk mendudukinya. Lakukanlah itu dengan setia,
Sebab itulah yang akan menjadi kebijaksanaanmu dan akal budimu di mata bangsa-bangsa yang pada waktu mendengar segala ketetapan ini akan berkata, memang bangsa yang besar ini adalah umat yang bijaksana dan berakal budi. Sebab bangsa besar manakah yang mempunyai Allah yang demikian dekat kepadanya seperti Tuhan Allah kita setiap kali kita memanggil kepadanya? Dan bangsa besar manakah yang mempunyai ketetapan dan peraturan demikian adil seperti seluruh hukum ini yang kubentangkan kepadamu pada hari ini? Tetapi waspadalah dan berhati-hatilah supaya jangan engkau melupakan hal-hal yang dilihat oleh matamu sendiri itu, dan supaya jangan semuanya itu hilang dari ingatanmu seumur hidupmu. Beritahukanlah kepada anak-anakmu dan kepada cucu cicitmu semuanya itu. Yakni hari itu ketika engkau berdiri di hadapan Tuhan Allahmu di Horeb, waktu Tuhan berfirman kepadaku, suruhlah bangsa itu berkumpul kepadaku, maka aku akan memberi mereka mendengar segala perkataanku, sehingga mereka takut kepadaku selama mereka hidup di muka bumi, dan mengajarkan demikian kepada anak-anak mereka. Lalu kamu mendekat dan berdiri di kaki gunung itu, sedang gunung itu menyala sampai ke pusar langit dalam gelap gulita, awan, dan kegelapan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepadamu dari tengah-tengah api, suara kata-kata kamu dengar, tetapi suatu rupa tidak kamu lihat, hanya ada suara. Dan ia memberitahukan kepadamu perjanjian yang diperintahkannya kepadamu untuk dilakukan, yakni ke-10 firman, dan ia menuliskannya pada 2 loh batu. Adik-adik, demikian pembacaan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini dapat menjadi sumber pengharapan dalam kehidupan kita saat ini dan selama-lamanya. Adik-adik dipersilahkan duduk kembali. Adik-adik, pembacaan ataupun perikop firman Tuhan pada hari ini diberi judul memelihara hukum Allah. Nah, hukum Allah yang dimaksud di sini seperti yang tertuang pada ayat ke-13 tadi, hukum Allah yang dimaksud adalah ke-10 firman Allah. Ke-10 firman Allah diberikan oleh Allah kepada bangsa Israel ketika Musa menerimanya di Gunung Sinai. Tetapi setelah Musa menerimanya di Gunung Sinai, ternyata bangsa Israel masih terlena dengan berkat-berkat yang diberikan Tuhan. Bahkan mereka ketika menghadapi suatu kesulitan, mereka bukan meminta kepada Allah, tetapi justru mereka meminta kepada patung-patung yang mereka buat sendiri untuk menjadi sembahan mereka atau menjadi berhala mereka. Dan hal itu membuat Allah marah dan kembali menghukum mereka, sehingga Allah kembali memberikan hukum Allah atau ke-10 firman Allah itu ke dalam 2 loh batu. Nah, adik-adik, kitab Ulangan adalah merupakan kitab terakhir dari kitab Taurat yang ditulis oleh Musa. Kitab Ulangan sendiri memiliki bagian-bagian tersendiri, di mana di dalamnya menceritakan kembali hukum-hukum ataupun ajaran-ajaran yang diberikan Allah kepada bangsa Israel, kepada nenek moyang bangsa Israel, di mana pada saat terakhir ini atau pada saat kitab Ulangan ini ditulis, itu adalah masa di mana bangsa Israel bersiap untuk memasuki tanah perjanjian atau tanah Kanaan. Dan Allah tidak ingin bangsa Israel melupakan perintah yang diberikan kepada nenek moyang mereka. Allah tidak ingin bangsa Israel lupa dengan berkat yang Tuhan berikan kepada nenek moyang mereka, perlindungan yang Tuhan berikan kepada nenek moyang mereka, bahkan keadaan sesulit apapun yang dihadapi oleh bangsa Israel pada saat keluar dari tanah Mesir, itu senantiasa membuat mereka harus mengingat akan
penyertaan Tuhan tersebut. Lalu Allah menyuruh Musa untuk menuliskan kembali kitab tersebut sehingga generasi muda yang akan memasuki tanah perjanjian harus mengingat dan memelihara perintah Allah tersebut. Adik-adik, ada 3 amanat yang diberikan oleh Allah kepada Musa untuk disampaikan kepada bangsa Israel yang harus atau yang dirangkum di dalam kitab Ulangan. Yang pertama adalah amanat tersebut adalah Musa harus membahas kembali sejarah dan kegagalan Israel sejak di Gunung Sinai dan menantang angkatan atau generasi yang baru ini untuk taat kepada perintah Allah. Ya, jadi itu yang menjadi tugas utama Musa sebelum bangsa Israel ini masuk ke tanah perjanjian. Meskipun Musa sendiri tahu bahwa dia tidak diizinkan masuk ke tanah perjanjian, tetapi dia harus mengajarkan dan melaksanakan amanat dari Allah tersebut. Lalu amanat yang kedua adalah Musa disuruh untuk mengulas kembali hukum-hukum dan perjanjian-perjanjian yang berhubungan dengan tata cara ibadah keagamaan, baik itu ibadah minggu, baik itu ibadah merayakan hari kurban, merayakan hari Paskah dan lain sebagainya. Jadi ada hukum-hukum dalam tata cara ibadah yang harus diwariskan oleh Musa kepada angkatan yang baru, agar angkatan yang baru tersebut dapat masuk ke tanah perjanjian dan tetap memelihara peraturan-peraturan tersebut. Lalu amanat yang ketiga adik-adik, Musa harus menyampaikan nubuat bahwa siapapun yang memelihara perintah Allah akan mendapatkan berkat, dan siapapun yang tidak memelihara atau tidak taat kepada perintah Allah akan mendapatkan kutuk. Nah, adik-adik, kalau kita melihat di sini ternyata tugas Musa sangat berat. Walaupun dia sendiri tidak bisa masuk ke tanah Kanaan, tetapi dia mempunyai keinginan yang besar untuk masuk ke sana. Tetapi dia harus mengedepankan amanat yang diberikan oleh Allah kepada Musa, sehingga dia harus menjalankan ketiga amanat tersebut agar angkatan-angkatan yang baru ini yang akan memasuki tanah perjanjian dapat memelihara ketetapan dan perintah Allah dalam kehidupan mereka secara pribadi, bukan hanya sebagai hukum yang berlaku, tetapi sebagai aturan ataupun sebagai suatu kebiasaan hidup yang harus mereka lakukan secara sadar dan dengan satu keteguhan hati, ketaatan. Taat atau takut kepada Allah di sini yang dimaksud adalah bukan takut ketika kita merasa sendirian dalam saat-saat yang gelap, atau ketika kita merasa takut ketika ada orang lain atau orang asing yang masuk ke rumah kita. Bukan takut seperti itu. Tetapi takut akan Allah yang dimaksud di sini adalah kita harus memiliki rasa bahwa kita adalah orang yang benar-benar tidak layak untuk diberi berkat oleh Allah. Dan kita harus merasa segan. Karena apa? Karena Allah senantiasa memelihara kita sekalipun kita berbuat dosa. Inilah ketaatan yang diinginkan oleh Allah kepada kita sebagai anak-anaknya, terutama kita sebagai teruna-terunanya. Nah, adik-adik, dalam pembacaan kali ini, adik-adik diminta untuk apa sih memberitahukan kepada adik-adik apa tujuan kita memelihara perintah Allah. Lalu yang kedua, adik-adik bisa menyebutkan kira-kira apa hambatannya untuk bisa melaksanakan atau tetap taat kepada firman Allah. Dan yang ketiga, adik-adik diminta untuk berkomitmen untuk menjaga dan memelihara perintah Allah dalam kehidupan adik-adik. Adik-adik, tujuan kita memelihara perintah Allah dalam hal ini, perintah Allah yang tertuang di dalam 2 Loh Batu adalah ke-10 firman. Yang pertama adalah agar generasi muda bisa memahami dan bisa mengerti bahwa kita senantiasa dipelihara
bila kita melaksanakan perintah Allah, bila kita memelihara perintah Allah. Lalu tujuannya yang lain adalah agar kita bisa menjaga hubungan yang baik dengan Allah. Kita manusia, teruna-teruna sebagai ciptaan Allah, bisa menjaga hubungan baik dengan Tuhan dalam segala kesempatan hidup kita. Lalu kira-kira apa hambatan kita untuk bisa tetap memelihara firman Allah? Banyak sekali hambatannya adik-adik. Di antaranya rasa malas. Mungkin ada adik-adik atau kita semua mungkin ada suatu saat merasa malas untuk berdoa. Malas untuk membaca Alkitab. Malas untuk mengingat-ingat apa perintah Allah dalam kehidupan kita. Lalu penyebab yang lain adalah kesibukan. Di antara kita mungkin banyak yang mengikuti les, banyak yang mengikuti kursus, baik pada saat ini mungkin ada yang mengikuti secara daring, ya. Kemudian ada juga yang berusaha untuk meningkatkan kemampuan atau kompetensi diri masing-masing dengan berbagai kegiatan yang lain. Kemudian penghambat yang lain adalah pergaulan. Mungkin kita takut untuk tidak diakui atau tidak diajak untuk masuk dalam suatu kelompok tertentu. Sehingga kita kadang-kadang merasa, saya harus ikut dia, saya harus mengikuti gaya hidupnya, saya harus bisa bertindak seperti mereka supaya saya bisa masuk atau saya bisa ikut dalam kelompok mereka. Itu yang ketiga, penyebabnya adalah pergaulan. Lalu yang keempat, kita tidak terasa ternyata kita sudah membuat berhala-berhala modern dalam kehidupan kita. Kalau zaman dahulu, zaman Musa, itu yang dibuat adalah patung yang terbuat dari emas yang berbentuk anak sapi. Tetapi sekarang kadang-kadang kita membuat berhala kita sendiri. Di antaranya kita selalu lupa akan waktu. Kita terlena untuk bisa memainkan game-game online dan lain sebagainya. Dan juga banyak hal-hal lain yang membuat kita menjadi lupa akan kewajiban kita sebagai anak-anak Allah. Sebenarnya adik-adik, manfaat kita memelihara firman Tuhan itu banyak sekali adik-adik. Di antaranya adik-adik kita akan merasa damai, kita akan merasa hidup yang tenang, nyaman. Dan kemudian kita setiap saat bisa meminta pertolongan dan perlindungan dari Tuhan. Dan yang pasti kita akan mendapatkan berkat dari Tuhan, yaitu kehidupan yang kekal. Nah adik-adik, kita sudah mendengarkan semuanya ya, apa hambatan dan juga manfaat bila kita melaksanakan firman Tuhan. Karena itu adik-adik, marilah kita berkomitmen, kita berjanji kepada diri kita sendiri untuk mau melaksanakan dan memelihara perintah Allah. Sehingga kita tetap setia dalam kehidupan kita, melaksanakan perintah Allah dari sekarang sampai selama-lamanya. Dan yang terpenting adalah kita akan memperoleh hidup yang kekal. Demikian pembacaan firman Tuhan dan juga perenungan firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita untuk dapat melaksanakan firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Adik-adik, kita akan berdoa untuk hari ini dalam doa syafaat kita, dan masing-masing adik-adik mungkin bisa membawa pergumulannya dan kakak akan memimpin di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah yang makasih, terima kasih Bapa, Engkau sudah memberkati kami melalui firman Tuhan hari ini. Begitu banyak hal yang telah Engkau berikan melalui pengajaran yang diberikan oleh Musa kepada bangsa Israel. Tuhan mengajarkan kepada kami untuk tetap setia memelihara perintah Allah dalam kehidupan kami sehari-hari. Ya Bapa, terkadang kami lupa dan terkadang kami terlena dengan hambatan yang mungkin kami ciptakan sendiri. Terkadang kami mengabaikan perintah Allah. Terkadang kami mendahulukan kepentingan kami di depan dan mengabaikan perintah Allah dalam kehidupan kami. Ampuni segala salah dan dosa kami Tuhan. Ya Bapa Allah yang makasih, kami berdoa ya Tuhan untuk adik-adik teruna yang pada saat ini berada di rumah masing-masing atau dimanapun berada. Kiranya Tuhan memberkati mereka dalam pendidikan mereka, dalam kesehatan mereka, dalam pergaulan mereka, dalam kehidupan mereka bersama dengan keluarga dan orang tua. Kiranya Tuhan memberkati agar keluarga mereka senantiasa memelihara dan tetap taat dan setia kepada perintah Allah.
Ya Bapa Allah yang Maha Baik, kami juga menyerahkan untuk gereja kami GPIB Immanuel WR Supratman. Kiranya Tuhan memberkati agar gereja kami ini dapat melaksanakan pelayanannya dan juga pemberitaan firman Tuhan dimanapun juga, agar firman Tuhan ini dapat disampaikan kepada setiap orang dan itu menjadi makanan rohani dalam kehidupan kami. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami yang berusaha untuk mengatasi kesulitan ekonomi maupun juga masalah kesehatan yang terjadi karena pandemi COVID. Engkau berkati pemerintah dan segala jajarannya sampai kepada aparat kecamatan, kelurahan, dusun, bahkan sampai tingkat RT dan RW. Engkau berkati semua agar bersinergi dengan baik sehingga masalah ini dapat teratasi dan kami dapat memperoleh kehidupan yang lebih baik, kenyamanan, dan juga peningkatan dalam kehidupan ekonomi kami. Juga memperoleh kesejahteraan yang berasal daripada-Mu. Ya Bapa Allah yang Maha Kasih, kami berdoa untuk orang-orang yang sakit. Kiranya Tuhan memberkati mereka, orang-orang yang dalam kedukaan karena berbagai peristiwa. Engkau berkati dan hiburkan mereka. Berkati juga adik-adik layan ya Tuhan, yang dalam keadaan sakit. Engkau berkati dan sembuhkan adik-adik layan yang berulang tahun. Engkau berikan sukacita dan juga pemikiran yang lebih dewasa sehingga mereka tetap dapat setia melaksanakan dan dengar-dengaran akan firman Tuhan. Ya Bapa Allah yang baik, masih banyak yang harus kami sampaikan, tapi Tuhan, kami mau menyampaikannya secara pribadi. Kiranya Tuhan memberkati kami, mendengarkan doa kami. Inilah doa dan permohonan kami Tuhan, berkatilah ya Tuhan dan sempurnakan. Karena kami menaikkannya hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunlah kami akan segala kesalahan kami, sebagaimana kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai Terima kasih Kak Nofri atas pemberitaan firman-Nya. Ya adik-adik, kita akan masuk ke dalam persembahan. Adik-adik dapat memberikannya secara tunai dengan cara memasukkan ke dalam amplop dan dititipkan kepada orang tua untuk diserahkan langsung ke gereja. Atau jika orang tua adik mempunyai m-banking atau dompet pulsa, adik-adik dapat memberikannya dengan cara men-scan barcode dan mengikuti langkah-langkah yang akan tampil pada layar berikut ini. Masukkan nominal persembahan yang akan adik-adik berikan, dan untuk persembahan PT, adik-adik dapat menambahkan angka 5 di belakang nominal. Sebagai contoh, 10005. Ya adik-adik, mari kita bernyanyi untuk lagu persembahan Di Sini Aku Bawa Tuhan. Semoga berkenan
Adik-adik, mari kita bangkit berdiri. Kita akan masuk ke dalam doa persembahan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah memberikan persembahan. Tolong berkati tangan-tangan yang sudah memberikan dan berkati persembahan ini boleh menjadi berkat untuk setiap kami. Berkati orang-orang yang mengelolanya juga ya Tuhan. Tuhan tolong berkati. Terima kasih Tuhan, berkati persembahan ini dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik dipersilakan duduk kembali. Ya adik-adik, untuk Warta PT kita, terima kasih untuk Kak Nofri sudah melayani sebagai pelayan firman pada pagi hari ini. Terima kasih untuk pemain musik, kakak-kakak perekam video, dan kakak-kakak yang sudah mendampingi. Terima kasih juga untuk adik-adik yang sudah mengambil bagian pada ibadah PT pada pagi hari Minggu ini. Untuk ibadah PT minggu depan akan tetap secara daring lewat channel YouTube GPIB Immanuel WR Supratman. Ibadah PT akan dilayani pelayan firman oleh Kak Susan dan liturgosnya Kak Samuel. Adik-adik diharapkan untuk mengambil bagian dan mengajak teman-temannya, saudaranya yang lain untuk bergabung supaya ibadah PT semakin ramai dan semakin seru. Terima kasih adik-adik, demikian Warta PT kita pada pagi hari ini. Adik-adik untuk pengutusan, kakak undang adik-adik untuk bangkit berdiri dan kita bernyanyi dari Janji Tuhan Selalu Digenapi. Untuk doa berkat dipersilakan Kak Nofri. Adik-adik, marilah kita pulang dan membawa firman Tuhan dalam kehidupan kita untuk menjadikan berkat bagi sesama kita. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan Tuhan pada hari ini. Kami boleh melaksanakan ibadah berkat persekutuan terlunas secara daring. Kiranya Tuhan, apa yang kami dapat dan peroleh hari ini melalui firman Tuhan, melalui puji-pujian dan segala aktivitas kami dapat menjadi berkat dalam kehidupan kami hari lepas hari. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.